warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Sumanti. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 dalam jabatan jurusan Manajemen Perkantoran dari Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin tanggal 23 November pukul 9, saya akan melakukan uji kinerja melalui Zoom meeting bersama siswa 11 OTK 2. Terima kasih. Ya, apa kabar Ananda semua? Ya, alhamdulillah wajahnya cantik-cantik, sehat-sehat, berseri wajahnya Ibu lihat pagi ini. Apalagi kalian semua mengikuti Zoom meeting ini menggunakan seragam sekolah. Mungkin sudah lama sekali ya tidak menggunakan seragam sekolahnya. Jadi semangat ya hari ini, walaupun kita berada dalam masa pandemi, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Ibu harap tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap melakukan jaga jarak dengan orang yang tidak kita kenal, rajin mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Ya, apa kabar anak-anak semua? Baik. Ya, alhamdulillah wajahnya cantik-cantik, sehat-sehat, berseri wajahnya Ibu lihat pagi ini. Apalagi kalian semua mengikuti Zoom meeting ini menggunakan seragam sekolah. Mungkin sudah lama sekali ya tidak menggunakan seragam sekolahnya. Jadi semangat ya hari ini walaupun kita berada dalam masa pandemi, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ibu harap tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap melakukan jaga jarak dengan orang yang tidak kita kenal, rajin mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker ya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, izinkan dulu Ibu membacakan pantun buat kamu, biar kamu tambah semangat ya, tidak bosan pagi-pagi kita sudah Zoom meeting. Oke, ramai orang di Taman Siginjai karena menonton pertunjukan drama. Sebelum pelajaran dimulai, izinkan Ibu menyapa Ananda semua. Apa kabar sayang? Baik Bu. Ya, alhamdulillah kabar baik semua ya. Nah, Ibu lanjut pantun kedua. Jalan-jalan ke kota baru, pergi bersama pulang sekolah. Marilah kita mendengarkan pelajaran dari guru agar ilmu yang kita peroleh berkah ya. Nah, demikian pantun tadi, semoga kalian semangat hari ini. Nah, baiklah, itu tadi pembukaan dari pembelajaran kita. Sebelum kita memulai ke materi, sebelum Ibu menjelaskan, baiklah mari kita berdoa dulu agar kita mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau memimpin doa silakan. Kami Bu Jubaidah. Ya, silakan Jubaidah. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk absen, silakan kamu mengisi absen di Google Formulir yang sudah Ibu share di Google Classroom ya.
Untuk absen, modul, handout, dan LKPD semua sudah ada Ibu share di Google Classroom. Nanti untuk tugas-tugas silakan dilihat di sana ya. Nah, pengertian K3 tadi sudah disebutkan oleh teman kamu, yaitu pengertian K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, materi kita hari ini adalah mengenai K3 perkantoran. Sebelum Ibu masuk ke materi kita hari ini, mungkin ada yang bisa menyebutkan materi kita minggu kemarin. Ayo, silakan, ada yang masih ingat? Bu. Ya, Delvina. Ya, silakan Delvina. Regulasi adalah suatu cara untuk mengendalikan sekelompok manusia dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Regulasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013. Ya, oke, bagus sekali Delvina. Terima kasih ya. Alhamdulillah Nana Ibu semua masih mengingat pelajaran atau materi kita yang kemarin. Baiklah, materi kita hari ini adalah mengenai K3 perkantoran. Nah, mungkin kamu pernah mendengar K3 perkantoran. Nah, di sini akan Ibu jelaskan mengapa K3 perkantoran itu sangat penting. Nah, di dunia kerja perkantoran tidak selalu aman ya. Mungkin kalian berpikir, oh betapa enaknya bekerja di perkantoran, ruangan AC, ruangan bagus, nyaman. Nah, mungkin tidak ada kecelakaan. Tetapi itu salah pikirannya. Di sini kita akan membahas kecelakaan apa saja yang terjadi di perkantoran. Nah, di dunia kerja di perkantoran tidak selalu aman ya, Nana Ibu semuanya. Perlu kita ketahui juga ada beberapa kecelakaan yang sering terjadi di perkantoran. Kantor juga memiliki faktor risiko dan potensi berbahaya. Nah, salah satunya adalah apa yang sering terjadi kecelakaan kantor? Itu adalah kelelahan saat berada di depan komputer selama 8 jam. Nah, perlu juga diketahui bahwa orang-orang yang bekerja di perkantoran itu minimal 8 jam sehari. Bahkan ada yang lembur sampai malam hari ya. Lamanya waktu bekerja tersebut bisa menimbulkan beberapa macam penyakit dan gangguan saraf. Aktivitas bekerja di perkantoran juga terdapat indikasi berbahaya. Juga ada bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lain yang akan menyebabkan kecelakaan kerja. Baiklah. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan kompetensi dasar pelajaran kita hari ini, yaitu kompetensi dasar pengetahuan, menerapkan K3 perkantoran untuk keterampilan melaksanakan K3 perkantoran. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan definisi K3, mengemukakan tujuan K3, yang selanjutnya mengklasifikasi kerugian kecelakaan, dan melakukan identifikasi K3 di lingkungan kantor sesuai dengan klasifikasi bahaya. Nah, silakan kamu lihat gambar ini. Apakah kamu pernah melihat gambar ini? Pernah, Bu. Ya, pernah. Pernah, Bu. Nah, ini banyak di kantor atau di rumah-rumah ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa fungsi dari, ini nama gambarnya fire extinguisher. Nah, siapa yang bisa menjelaskan fungsi dari tabung ini? Silakan. Saya Nia. Ya, silakan Nia. Fungsi dari tabung fire atau APAR, alat pemadam api ringan, berfungsi untuk memadamkan api yang berskala kecil yang terdapat di sebuah kantor atau di rumah-rumah. Ya, oke, bagus sekali. Terima kasih ya, Nia. Bagus sekali jawabannya. Kemudian kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, ini ada gambar sekretaris. Bisa lihat gambarnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, ini gambar orang yang sedang bekerja di depan komputer. Nah, bagaimana cara yang baik duduk di depan komputer saat kita melakukan tugas? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu Ananda. Ya, silakan Ananda. Cara duduk posisi yang baik di depan komputer yaitu bahu dirilekskan, kepala tegak, dan punggung juga harus tegak. Ya, oke, Serta bagus. jarak mata Terus. dengan komputer
disesuaikan. Ya, oke, bagus sekali. Terima kasih ya Nanda jawabannya. Baiklah, nanti akan Ibu jelaskan posisi duduk yang benar saat kita bekerja di depan komputer. Nah, silakan perhatikan di sini. Nah, ini penjelasannya. Ini juga ada gambar posisi duduk di depan komputer yang benar. Karena kita orang kantor ini kita sering bekerja di depan komputer ya. Kadang sampai 8 jam sampai kita lupa saking keenakannya bekerja. Oke, akan Ibu jelaskan. Lihat di sini kepalanya tegak, bahu rileks, punggung tegak, alas duduk yang empuk. Kemudian posisi monitor sejajar dengan kepala. Ini tata letak meja yang nyaman. Posisi kaki boleh ditopang. Kalau misalnya kaki kita ini agak terlalu jauh dengan lantai, boleh kita alas biar kita nyaman ya, biar kaki kita itu nggak bengkak. Nah, penjelasan lebih rincinya nih di sini ada. Lihat posisi tangan di atas keyboard harus membentuk 90 derajat. Begitu juga kaki kita ya. Kemudian atur bangku sehingga posisi tangan menjadi sejajar dengan meja ketika kita menggunakan keyboard. Jadi usahakan itu sejajar. Jangan menggantung. Kalau menggantung nanti ini mudah lelah. Kemudian jangan menggunakan komputer tanpa henti lebih dari 2 jam. Usahakan untuk berdiri dan melakukan peregangan pada bagian leher, bahu, tangan, dan punggung. Berjalanlah sebentar secara periodik sebelum melanjutkan pekerjaan. Kemudian gunakan penyangga kaki. Nah, gunakan kursi yang dapat menyangga posisi punggung, biar punggung kita rileks ya. Biar saat kita beristirahat lelah, punggung kita bersandar ke sandaran kursi. Kemudian luangkan waktu setiap 20 menit untuk mengalihkan pandangan dari monitor dan melihat jauh. Jadi sekali-sekali kalau kamu sudah terlalu lama berada di depan komputer, boleh kamu keluar misalnya lihat taman, lihat pemandangan lain ya. Jangan di depan laptop terus, nanti bisa radiasi matanya. Nah, dari beberapa gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian K3? Apa itu K3? Ada yang bisa menjelaskan siapa? Gifta. Oh ya, silakan Gifta. K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Ya, oke, bagus sekali ya. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja karyawan ya. Nah, baiklah, untuk tugas kelompok nanti kalian akan praktek langsung membuat PowerPoint ya. Tugas kelompoknya di PowerPoint nanti dipresentasikan. Perkembangan di kehidupan zaman now. Telah terjadi banyak pergeseran dari pekerja kasar menjadi pekerja kantoran. Pekerja kantoran bukan berarti tanpa risiko. Gaya hidup dan pola kerja seharian dalam gedung bertingkat juga berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sudah tidak asing perkantoran terdapat dalam gedung-gedung bertingkat. Keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi bisa saja terjadi. Kantor yang aman perlu ada manajemen tanggap darurat. Dan ini titik kumpul bagi pekerja dalam situasi darurat. Enak juga nih ruang kerjanya, ringkas, rapi, terawat, dan resik. Nah, ini pasti karyawannya rajin. Cahayanya cukup, tidak bising, dan nyaman. Duduk seharian di kantor, kalau posisi tidak ergonomi, bahaya loh. Begini nih, enak kan kalau duduk ergonomi seperti ini? Posisi ini membuat kita tetap fit. Sakit pinggang, pegal tangan, jauh-jauh deh kalau posisi begini. Setelah bekerja selama 2 jam, biasanya tubuh ini kaku dan jenuh. Nah, sepertinya kita butuh peregangan nih. Mari kita lakukan peregangan setiap 2 jam sekali selama 2-5 menit. Kantoran sehat, pekerjanya mesti ber-PHBS. Nah, ini sampah kita buang ke sini nih. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya, biar kuman gak ngikut. Merokok, no way.
gitu dong. Kalau rapat, snacknya diganti buah. Kan germas. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ayo kita senam rutin tiap Jumat biar badan lebih bugar. Seperti ini. Jangan lupa untuk tahu kondisi kebugaran kita. Yuk kita cek kebugaran kita. Selalu periksakan kondisi kesehatan secara rutin atau lakukan tindakan saat sakit di unit pelayanan kesehatan. Nah, bagi ibu-ibu yang lagi menyusui dan untuk mendukung pemberian ASI eksklusif, ini nih kita harus sediakan ruang ASI demi masa depan anak-anak kita. Ya, itu tadi video pertama. Ibu akan tampilkan video yang kedua ya. Bertempat di area Bandara Halim Perdana Kusuma. Selamat datang di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Jakarta. Cara dan tempat kerja yang aman dan sehat sangat penting diperhatikan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam bekerja, sebaiknya menjaga kondisi badan agar tetap fit dan bugar. Gunakan peralatan yang standar dan aman. Apabila telah selesai bekerja, matikan semua peralatan yang terhubung dengan listrik. Rapikan kembali area kerja Anda. Demi menciptakan lingkungan yang aman untuk bekerja, lakukanlah hal-hal berikut. Ketuklah pintu sebelum memasuki ruangan. Membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Perhatikan langkah pada saat sedang berjalan. Untuk area rokok berada di taman yang terletak di sebelah kanan gedung ini. Kantor Bea Cukai Jakarta dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat seperti smoke detector, paging system, tabung fire extinguisher, alarm kebakaran, jalur evakuasi, dan assembly point atau titik kumpul. Jika Anda melihat kebakaran, lakukanlah pemadaman dengan menggunakan tabung fire extinguisher terdekat. Berikut adalah cara menggunakan tabung fire extinguisher atau alat pemadam api. Yang pertama, cabut pin pada handle tabung. Yang kedua, arahkan nozzle ke sumber api. Yang ketiga, remas atau tekan handle tabung. Yang keempat, kibas hose mulai dari depan dan samping. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera aktifkan alarm kebakaran dan hubungi pemadam kebakaran. Jika terjadi gempa, langkah pertama yang dilakukan yaitu tetap tenang dan jangan panik. Berlindunglah di tempat yang aman, seperti di bawah meja. Berpeganglah erat pada struktur yang kuat. Setelah guncangan berhenti, bergeraklah ke pintu emergency exit. Ketika di tangga darurat, berjalanlah dengan hati-hati dan tidak diperkenankan untuk kembali. Setibanya di bawah, ikuti petunjuk arah tanda evakuasi menuju assembly point.
Tetaplah standby di assembly point. Berhati-hatilah dimanapun dan kapanpun Anda berada. Ingatlah selalu keluarga menunggu Anda di rumah. Ya, itu tadi 2 video yang sudah Ibu tampilkan. Silakan kalian bekerja kelompok. Satu kelas Ibu bagi 6 kelompok yang terdiri dari 6 orang. Nanti 30 menit setelah itu tugasnya kalian kirim ke Google Classroom dan kalian presentasikan masing-masing per kelompok ya. Ya, baiklah, udah 30 menit waktu kita. Apakah sudah ada yang selesai tugas kelompoknya? Kalau sudah ada, silakan dipresentasikan. Kelompok 1, silakan siapa yang perwakilannya? Ya, Salsa, silakan Salsa. Ya, kepada Salsa silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang kebakaran karena korsleting di perkantoran. Nah, pekerjaan kantor juga ada bahayanya, diantaranya adalah kebakaran. Banyak sekali penyebab terjadinya kebakaran, diantaranya adanya api yang menyala serta luput dari penglihatan, salah pakai dan kesalahan pada instalasi listrik, adanya bahan-bahan yang mudah terbakar, dan api las gas. Nah, yang kali ini akan kita bahas itu adalah hubungan arus pendek listrik atau korsleting listrik. Sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang kebakaran yang terjadi karena hubungan arus pendek listrik. Kita akan membahas tentang penyebabnya dan cara penanganannya. Nah, sebelum kita masuk ke penyebab dan cara penanganannya, saya akan memberitahu apa itu korsleting listrik. Korsleting listrik adalah hubungan dengan tahanan listrik yang rendah dan mengakibatkan aliran listrik yang ada menjadi sangat besar, dan jika tidak ditangani dengan segera akan dapat menimbulkan kebakaran dan ledakan. Lalu bagaimana bisa menimbulkan kebakaran? Kebakaran yang ditimbulkan oleh korsleting listrik disebabkan oleh karena konduktor negatif dan konduktor positif pada suatu kabel berhubungan satu sama lain, menimbulkan hubungan pendek yang membuat aliran listrik yang mengalir menjadi sangat besar dalam waktu cepat, dan arus listrik yang sangat besar inilah yang menghasilkan suhu yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan ledakan dan membakar benda-benda yang berada di sekitar. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab terjadinya kebakaran karena hubungan pendek. Nah, yang pertama, beban pada stop kontak yang terlalu banyak. Yang kedua, isolator dari penghantar sudah tidak memiliki daya isolator yang cukup baik lagi. Yang ketiga, penggunaan peralatan listrik atau kabel listrik yang melewati daya atau kuat hantar arus yang ditentukan. Dan yang terakhir, isolator dari penghantar listrik kurang baik karena pemasangannya yang kurang baik. Selanjutnya yaitu cara pencegahan agar tidak terjadi kebakaran karena hubungan arus pendek listrik. Yang pertama, disarankan untuk tidak menumpuk colokan listrik pada satu tempat karena dapat mengakumulasikan panas yang akan mengakibatkan korsleting listrik. Yang kedua, memperbarui instalasi listrik di kantor minimal 5 tahun sekali. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan kualitas daya listrik secara rutin agar melibatkan orang berpengalaman karena daya listrik yang tidak stabil juga dapat menyebabkan korsleting. Selanjutnya, ketika sekring putus, tidak disarankan untuk menyambungkan dengan kawat karena setiap sekring yang sudah mempunyai standar seberapa jauh sekring tersebut bisa menerima beban. Dan yang terakhir, pakai peralatan listrik seperti kabel, saklar, stop kontak, dan steker dan lainnya yang memiliki label Standar Nasional Indonesia atau SNI, Lembaga Masalah Kelistrikan LMK atau Standar PLN atau SPLN. Nah, di sini saya akan memberitahu satu contoh kebakaran yang pernah terjadi karena arus pendek listrik, yaitu kebakaran di kantor Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Juli 2020.
Tim laboratorium forensik sudah memastikan bahwa penyebab kebakaran tersebut adalah arus pendek korsleting listrik dari salah satu ruangan bagian tengah lantai 2 kantor. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan bicara saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, bagus sekali dari perwakilan kelompok 1 Salsa Nabila ya. PowerPoint-nya bagus, gambarnya menarik. Semoga ini bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman semua agar selalu memperhatikan jaringan listrik ya. Jika jaringan listrik tidak dipakai, matikan, cabut dari colokannya. Oke, bagus sekali itu penampilan presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Oke, sambil menunggu kelompok selanjutnya, Ibu akan jelaskan dulu pengertian kecelakaan. Tadi yang sudah disebutkan tadi pengertian beberapa kecelakaan kerja, ada yang bisa menyebutkan nggak apa itu sebenarnya pengertian kecelakaan itu sendiri? Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Apa itu kecelakaan? Nah, kecelakaan itu adalah segala sesuatu yang tidak disengaja atau tidak diharapkan ya, yang mengakibatkan kerugian baik material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Jadi yang nama kecelakaan itu tidak ada satu orang pun yang berharap demikian ya. Nah, kemudian apa saja kerugian yang akan ditimbulkan oleh kecelakaan? Yang pertama yaitu kerusakan, yang kedua kekacauan organisasi, yang ketiga keluhan dan kesedihan, yang keempat yaitu yang ketiga adalah keluhan dan kesedihan, yang keempat kelainan dan cacat, dan yang terakhir yang paling parah yaitu kecelakaan bisa mengakibatkan kematian ya. Nah, beberapa di sini ada beberapa klasifikasi kecelakaan, apa-apa saja jenis kecelakaan tersebut. Yang pertama, kecelakaan menurut jenisnya adalah terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda, terjepit oleh benda, gerakan yang melebihi kemampuan itu bisa mengakibatkan kita keseleo. Contohnya misalnya kita mengangkat beban yang terlalu berat yang tidak seimbang dengan badan. Itu bisa akan mengakibatkan sakit kepada tulang kita ya. Kemudian pengaruh suhu tinggi. Nah, kalau kita bekerja terlalu lama di depan komputer itu dengan suhu ruang AC yang terlalu tinggi itu badan bisa meriang ya. Kemudian ada terkena sengatan arus listrik seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Nah, tersambar petir, kontak dengan bahan-bahan bahaya dan zat kimia dan lain sebagainya. Kemudian ada klasifikasi kecelakaan menurut sumber atau penyebab kecelakaan, yaitu ada dari mesin, dari alat angkut dan alat angkat. Kemudian ada bahan atau zat berbahaya dan radiasi. Dan yang D adalah lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir itu menurut sifat luka atau kelainan patah tulang. Ada memar, geger otak, luka bakar, keracunan mendadak, dan akibat cuaca dan sebagainya. Nah, apa saja istilah-istilah bahaya? Bahaya-bahaya yang terjadi di perkantoran itu yang pertama ada hazard, yaitu sumber bahaya. Yaitu suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau menghambat kemampuan pekerjaan yang ada. Kemudian danger atau tingkat bahaya. Peluang bahaya sudah tampak atau kondisi bahaya sudah ada, tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. Misalnya seperti bahaya kebakaran itu bisa dicegah kita dengan menyediakan tabung fire extinguisher di ruangan ya. Kemudian risk, prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Nah, ada juga istilah bahaya itu insiden, yaitu munculnya kejadian atau yang tidak diinginkan yang dapat mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas ya. Kemudian ada eksiden. Apa itu eksiden? Eksiden adalah kejadian bahaya yang disertai adanya korban atau kerugian manusia atau benda. Nah, ini ada istilah-istilah bahaya. Kemudian kita lanjut. Sebentar dulu.
Dari tugas kelompok dan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, itu prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam perkantoran itu sangat luas sekali ya. Prosedur tersebut berkaitan dengan keselamatan, pemakaian alat, dan perabot kantor. Selain itu, keselamatan akan bahaya penyakit, kebakaran, dan bahaya kerja berupa gempa bumi juga ada. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja itu diartikan juga sebagai sebuah pemikiran dan upaya untuk menciptakan kondisi yang baik, sehat, baik bagi karyawan ataupun pegawai sehingga terwujud kelancaran bekerja dalam perkantoran. Seperti misalnya kita jangan buang kulit pisang sembarangan, matikan lampu atau colokan listrik setelah kita selesai memakainya ya. Jangan meletakkan air di atas dekat laptop, itu gampang sekali airnya misalnya tertumpah, laptopnya kena, itu bisa terjadi juga kebakaran atau nyentrum ya. Jadi itu hal-hal yang kecil seperti itu harus kita perhatikan. Baiklah, akan Ibu jelaskan mengenai ergonomi, akan Ibu share screen lagi ya. Ya, pengertian ergonomi tadi seperti yang disebutkan teman kamu tuh sudah benar sekali, tapi akan Ibu lengkapi lagi. Ergonomi adalah berasal dari dua kata, yaitu ergo yang berarti gerak dan nomos yang berarti alamiah. Nah, dari dua kata tersebut, ergonomi berarti gerakan yang efektif, efisien, nyaman, aman, tidak menimbulkan kelelahan dan kecelakaan sesuai dengan kemampuan tubuh, namun mendapatkan hasil kerja yang optimal. Nah, jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi ergonomi, berarti artinya adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan. Nah, contoh, misalnya kita bekerja di kantor, saat kita menggunakan komputer, itu ada ergonominya. Artinya tadi seperti yang sudah Ibu sebutkan di atas tadi ya, di saat awal pertemuan kita. Oke. Nah, baiklah, mungkin demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mungkin ada kendala juga, beberapa teman kamu dari kelompok 2 dan 3 tidak bisa masuk Zoom lagi, jadi tidak bisa kita presentasikan. Mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang bisa? Kami Bu, Mita. Oh iya, Mita. Silakan, Mita. Kesimpulan ketiga adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan karyawan melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Ya, oke. Apalagi ada yang bisa menambahkan lagi kesimpulan? Oke, kalau tidak ada, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Tugas-tugas jangan lupa dikerjakan di Google Classroom ya, dikirim. Jika ada yang bertanya, silakan, atau mungkin kurang nanti boleh juga bertanya di Google Classroom. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita nanti masuk ke refleksi ya. Ya, untuk refleksi siapa yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya Bu. Iya, Salsa, bagus. Silakan Salsa, sampaikan refleksi apa yang terasa hari ini, apa yang menarik dari pelajaran kita hari ini, dan apa manfaat yang kamu peroleh. Pelajaran ini sangat menyenangkan untuk saya karena mempelajari tentang sering kerja di kantor. Dari pelajaran ini saya juga belajar bahwa bekerja di kantor tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Ada juga kecelakaan yang akan terjadi ketika kerja di kantor. Dan dari sini juga saya belajar bahwa nanti ketika saya bekerja di kantor, suatu saat nanti saya akan lebih berhati-hati agar tidak terjadi kerugian yang lebih jauh lagi. Terus dari pelajaran ini yang menariknya karena pelajaran ini menggunakan video, jadi saya lebih paham dengan pelajaran yang disampaikan oleh Ibu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Bagus sekali ya, Salsa. Semoga dari pelajaran kita hari ini kita bisa mengambil hikmah dan manfaat. Dimanapun kita berada, selalulah berhati-hati, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Hal-hal sepele itu bisa mengakibatkan fatal ya. Contoh tadi misalnya buang kulit pisang, itu kalau jatuh kita bisa keseleo. Meletakkan gelas di air yang berisi meletakkan gelas yang berisi air di depan komputer, itu tanpa sengaja kesenggol, laptopnya basah ya. Jadi perhatikan hal-hal kecil yang seperti itu. Nah,
Baiklah, untuk hari ini mungkin demikian saja materi pelajaran yang Ibu sampaikan. Jika ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Sampai ketemu lagi kita minggu depan, kita akan membahas mengenai peralatan dan perlengkapan kantor ya. Jika ada pertanyaan silakan di WA atau di Google Classroom. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Doakan keadaan semakin membaik agar kita bisa tatap muka secepatnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan yang memimpin doa. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aulia. Dah, Ibu akhiri, Ibu tutup dulu Zoom-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.